Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ranta Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan proposal tentang sistem blended learning pada saat wabah COVID-19. Yang pertama, saya akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu, saat ini program e-learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Seiring bertambah canggihnya teknologi akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Regulasi untuk e-learning saat ini juga sedang digodok oleh pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, regulasi penyelenggaraan e-learning atau kuliah secara daring dalam waktu dekat akan diterbitkan dalam pemerintah. Untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring online, ini sangat membutuhkan effort dan biaya yang sangat tidak. Namun, ini bisa dimulai dengan model blended learning. Apa itu blended learning? Model blended learning adalah pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau secara virtual. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, mengenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga diartikan sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Manfaat dari blended learning yaitu, dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Mahasiswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan. E-learning bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu isi proposal. Saya akan menjelaskan macam-macam kegiatan, antara lain yaitu mengerjakan tugas dengan sistem online dan melakukan video call atau web conference. Yang kedua, belajar memiliki peran yang sama penting, pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kegiatan blended learning. Kelebihan dari blended learning yaitu, yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pengajar atau peserta didik lain di luar jam tanpa tatap muka. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Yang keempat, pengajaran dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima, pengajar dapat meminta peserta didik membaca materi sebelum pembelajaran. Yang terakhir, pengajar dapat melaksanakan kuis, memberikan balikan, dan memanfaatkan hasil tes dengan efektif. Kekurangan dari blended learning yaitu media yang dibutuhkan beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, seperti halnya komputer dan akses internet. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran seperti pengajar, peserta didik, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu media dalam pembelajaran berbasis e-learning offline. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan oleh pengajar. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar peserta didik. Bentuk penggunaan media pembelajaran komputer atau e-learning offline yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi, yang pertama, multimedia presentasi, yang kedua, CD multimedia interaktif, yang terakhir, video pembelajaran. Berikut ini adalah metode-metode pembelajaran tatap muka atau face-to-face. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode pemberian tugas, metode latihan, metode bercerita, metode kariwisata, metode bermain peran. Demikian presentasi tentang kegiatan proposal yang saya buat. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan diselenggarakannya sistem blended learning ini dapat mendapat respon dan dukungan yang positif, dan semoga kegiatan ini nantinya akan berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.